Tunggu sebentar. Yoshihui, aku akan membunuhmu, Yoshihui. Apa yang terjadi? Hei, pelan-pelan, apa yang terjadi? Ada apa? Berhenti. Berhenti, maaf. Aku benar-benar tidak bisa menikahimu hari ini. Kamu bangun. Kamu ngapain? Ada APA? Kenapa? Kamu tanya dia. Jadi kalau aku menikahimu, itu benar-benar menyakitimu. Aku berterima kasih padamu, karena sudah baik padaku selama 7 tahun ini. Berbaik hatilah padaku. Bagaimanapun aku baru sadar hari ini. Aku sudah berputar-putar. Tujuanku bukan kamu. Maafkan aku. Lalu kamu ngapain tadi? Sudah 7 tahun. Kamu baru tahu sekarang bahwa tujuannya bukan bersamaku. Benarkah? Tidak. Kamu harus menikahiku hari ini. Besar masalahnya kalau pergi besok. Kerabat dan teman-teman tidak akan menghentikanmu. Kamu ngapain? Hei, jangan bergerak. Jangan bergerak. Yuan Fang setelah kamu putus. Kamu bilang kamu ngapain? Ikut aku. Pernikahan ini seperti bunga jumping. Segera setelah kamu mengeratkan gigi dan menutup mata, kamu akan turun. Ketika kamu membuka mata lagi, tahu-tahu Hei tidak mati. Perasaan selamat ini seperti hidup lagi. Betapa berharganya kamu bilang kamu. Apakah kamu sendirian? Siapa cewek itu? Pikirkanlah kamu akan menikah. Juga nempel sama kamu. Itu pasti bukan cewek yang serius. Cewek ini seperti jamur beracun. Kamu berani menangis. Kamu masih merasa tersakiti. Cewek seperti kamu seperti jamur beracun. Kalau kamu makan itu, kamu akan terpesona. Hancurnya keluarga besar. Kamu tahu nggak sih? Dengerin aku. Ayo kita balik aja sekarang. Kamu minta maaf sama Guan Zizifu dengan lembut. Ini bisa jadi hit. Aku balik badan. Nggak bisa balik. Menikah tanpa cinta itu nggak bermoral. Kita tutup dan nggak bisa balik. Bisa nggak kamu ngomongin 7 tahun tanpa cinta? Siapa yang udah terbakar selama 7 tahun? Dia udah hangus semua. Sederhana itu benar. Aku jatuh cinta sama orang lain. Nggak nikah sama dia atau tanggung jawab sama dia. Lihat apa yang aku bilang. Apa yang aku bilang? Siapa cewek ini? Unit kita. Nggak. Ngomong apa, liatin aku. Jangan-jangan kamu jatuh cinta sama aku. Saudara perempuan kamu. Berani-beraninya kamu ganggu adikku. Berani-beraninya kamu merindukan adikku. Lihat aku bunuh kamu. Cengkeh. Berhenti mukul dan ganggu adikku, dia masih merindukannya. Halo, ibumu buru-buru. Lawan balik. Kamu nggak tahu malu. Kodok pengen makan daging angsa. Lihat nggak aku bunuh muka kamu. Punya aku licin nggak? Wah, itu keren banget. Ganteng, kamu bisa nari. Ganteng. Cantik-cantik. Cantik. Oh, terusin. Ikutin di belakang. Turun.
Aku anggap kamu sebagai saudara. Kamu ternyata merindukan adikku. Kamu nggak merindukan. Aku beneran suka sama dia. Aku mencintainya, kau pria yang sudah menikah. Aku ulangi lagi. Aku belum menikah. Sangat menjijikan. Bersihkan sendiri. Katakan apa yang terjadi. Hey, How go? Aku melihatnya untuk pertama kali. Aku merasa sedang jatuh cinta. Kakak Li, perkenalkan. Ini adikku Huang Yimei. Halo, kamu di sini untuk magang. Oh hey. Semuanya dengarkan. Ini adikku Huang Yimei. Bagaimana kalau mulai hari ini datang ke kami untuk magang? Tapi mari kita berbisnis. Bagaimana mengatakannya? Jangan sungkan padanya. Halo. Bagaimana dengan Yao Zihui? Yao Zihui. Hei Zihui. Kamu akan menjaga adikku. Dia belajar sejarah seni, tidak mengerti arsitektur, tapi tidak bodoh. Belajarlah lebih banyak dari Guru Yao di masa depan. Dia yang terkuat di departemen kami. Halo Guru Yo. King Zhao, dua binatang Ini posisimu. Hei, kerja-kerja. Di depanku adalah dunia yang sama sekali baru. Sebelum aku bertemu Huang Yimei, aku tidak tahu ada pelangi dan kupu-kupu di dunia ini. Jika kamu bilang, cinta ada di air yang tenang, jatuhkan batu, buat gelombang, maka dia adalah bom kedalaman. Benar. Itu yang dirasakan. Boom. Gelombang kasar. Bersemangat. Ime, aku belikan kamu minuman. Terima kasih Xia Oing. Terima kasih. Terjemahkan materinya untuk saya dengan cepat. Sama-sama, kalau begitu kamu bisa melakukannya dulu. Aku belum pernah bertemu seorang gadis cantik seperti ini. Lihat ini. Apakah ini siklus? Seharusnya 6 bulan, bukan 6 minggu. Oh, Apakah ini kesalahan? ya aku. Aku membuat kesalahan. Terima kasih padamu. Sejak aku bertemu Huang Yimei, aku baru menemukan diriku yang sebenarnya. Ayo. Biarkan aku melihat seperti apa kepala keledai. Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Aku juga meremehkan adikku. Itu karena dia tampan. Dia memiliki kepribadian yang baik dan dikelilingi oleh sekelompok anak laki-laki saat masih muda. Ada hadiah, penulis surat cinta, dan cemburu serta pertengkaran. Hanya mencari orang tua setiap hari untuk hal-hal ini. Orang tuaku sudah terbiasa. Tapi itu anak-anak yang masih bau. Kamu berbeda, Yao Shihui. Aku tidak bisa menahan diri. Aku akan menitipkan adikku padamu. Itu karena kamu selalu tenang. Pikiran yang jernih, dan ada tunangan yang akan segera menikah. Orang yang paling gelisah di unit kita adalah kamu. Aku pikir Yuan Zheng bisa diandalkan. Aku tidak menyangka kamu. Tampak jujur, kamu juga curang. Kamu bilang kamu dan aku tidak curang. Aku belum menikah. Aku bebas. Kecuali Huang Yimei, aku tidak akan menikahi wanita manapun. Kamu pesan di mana hari ini? Duck King. Kita yang bayar atau mereka yang bayar? Maka mereka harus membayar tagihannya. Apakah ini tempat bermain sepatu roda? Kamu melepas sepatu dan berjalan dengan baik. Sayang sekali tanahnya begitu datar dan tidak licin. Ayo kamu duluan. Kenapa kamu tertawa? Aku senang kalau memikirkan bebek. Kamu jijik ya?
Aku kasih tahu ya, kamu cuma tertarik sama yang lebih muda dari lawan jenis. Otak mengeluarkan terlalu banyak dopamin, bikin kamu kehilangan akal. Memulai pacaran, oleh para penulis dan penyair romantis. Itu namanya cinta. Sebenarnya bukan apa-apa. Itu nafsumu. Kamu ngerti nggak? Aku nggak sendirian. Aku bisa merasakan responnya. Responmu apa? Aku yakin dia suka sama aku. Kenapa kamu yakin begitu? Kita makan, kita minum kopi, kita nonton film. Cepetan, Pak. Ternyata aku nggak suka kerja. Ternyata aku orang yang malas. Ternyata jalan-jalan di tengah hujan itu seru banget. Begitu puitis. Terima kasih. Minum kopi yuk. Terima kasih. Terima kasih. Ini indah sekali, sangat romantis. Gimana kamu bisa nemuin ini? Mawar. Hari ini. Aku suka sama kamu. Aku akan pasangkan ini buat kamu. Ini cantik sekali. Kamu itu Pak Yo. Kudengar kamu mau nikah. Lihat deh kamu. Dia jelas-jelas menolakmu. Enggak. Dia bilang ke aku. Sebelum memutuskan hubungan lain. Aku nggak berhak bersamanya. Jadi saat itulah aku memutuskan. Aku harus putus dengan Guan Xixi. Lalu mengakuinya lagi dengan terbuka. Ayo. Jangan bahas itu lagi. Ayo duduk dulu. Kamu duduk, aku mau tanya. Terus kenapa kamu harus ke kantor catatan sipil? Barusan kamu bilang ini ke Zizi? Setiap kali Sisi ngobrol sama aku dan bilang dengan senang. Proses pernikahan aku yang belum terlaksana. Aku nggak tahu harus bilang apa. Lau Yo, waktu kamu bilang tadi. Apa alam bawah sadarmu nggak bisa lepas dari Guan Zizi? Aku kasih tahu ya, kamu cuma melarikan diri sebentar. Kamu dengerin aku. Ayo kita balik sekarang. Aku kasih tahu ya. Enggak. Setelah ketemu Huang Yimei, baru aku sadar. Pilihan-pilihan aku sebelumnya semuanya salah. Pernah dengar nggak semakin banyak pilihan kita? Semakin banyak jebakan. Tahu nggak apa yang paling bikin khawatir pas ujian? Bukan karena salah pilih jawaban, tapi sebelum ngumpulin. Kamu ganti jawaban yang benar dengan yang salah. Pas kamu sadar udah kehilangan cinta sejatimu, kamu bakal menyesal. Cinta sejatiku adalah Huang Yimei. Kalau kamu kehilangan dia, aku bakal menyesal sama Su Zihui seumur hidup. Kalau aku peduli sama kamu, surat nikah hari ini surat kematian aku pilih satu buat kamu. Paling parah kasih kamu surat cacat. Oh, kebenaran. Jangan ambil mobilku. Aku ambil dan buang ke tempat sampah nanti. Tutup pintunya. Gimana kalau nyiram air lagi? Pelan-pelan. Air yang barusan aku siram. Aduh, lihat betapa cepatnya anak muda ini meluncur. Kamu hati-hati.
kembali. Wah, Bu, beruangnya gede banget. Barusan anak kecil itu maksa ninggalinnya di rumah. Hei, aku datang, aku datang, aku datang, aku datang. Hei, kamu cari siapa? Huang Yimei. Dia tidak ada di sini. Siapa kamu? Oh, bunga ini dari kamu. Alergi serbuk sari. Jangan kirim bunga lagi, nak. Huang Yimei. Dia alergi serbuk sari. Alergi serbuk sari di seluruh keluarga kami. Turunan. Kue. Oh, jangan kirim kue juga. Huang Yimei, dia turun berat badan. Akan dikurangi bulan depan. Jadi bagaimana kalian berdua bertemu? Siapa saya ayahnya. Kelas dansa Latin. Hei, Kamu tidak ketinggalan apapun kecuali PRMU. Tidak menunda belajar. Bukankah kamu masih dapat beasiswa? Seberapa pintar kamu? Ujian masuk pasca sarjana tidak cukup lagi. Mama ganti baju. 22 kalau mau berteman seriuslah. Kami tidak berhenti. Kamu tidak bisa terus melakukan ini. Lari keluar sepanjang hari. Nongkrong dengan cowok. Tidak jelas. Itu teman biasa. Mama, kamu lihat ada gadis di halaman ini seperti kamu. Telepon di rumah berbunyi sepanjang hari. Saya menyalakan lilin dan bernyanyi di bawah tengah malam. Seperti kata, Bukankah kamu minta saya bersatu dengan teman sekelas? bagaimana saya bisa hanya menonton tim kamu bangun? Bagaimana dengan cowoknya? Kalau tidak suka orang jelaskan secepatnya. Tarik garis. Era apa ini dan garisnya ditarik? Gadis harus mencintai diri sendiri. Mengapa minta gadis mencintai diri sendiri? Mengapa tidak ada yang membiarkan pria mencintai diri sendiri? Ikuti lalat sepanjang hari, seperti berputar di sekitar orang. Tidak bisa lepas. Saya tidak bisa mengendalikan orang lain. Aku hanya bisa mengendalikanmu. Kenapa menurutmu begitu banyak cowok datang ke pintumu? Karena itu terserah padamu. Keturunan baik. Bisa berbicara lancar dengan ayahmu. Hahaha. bukan ibumu tidak membiarkanmu berteman. Tapi teman biasa. Bersikap bijaksana. Contohnya beruang ini murahkan. Menerima hadiah mahal tanpa alasan. Apa pantas mengembalikannya? Tidakkah kamu pikir beruang ini mirip dengan saudaraku? Seperti saudaramu. Hahaha. Gadis ini, Bagus untukmu. jangan minum seperti itu. Jangan minum seperti itu. Kamu pelan-pelan. Lepas. Kenapa kamu melepaskan? Satu persatu. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak bisa melompat dari gedung. Kamu tidak bisa memotong pergelangan tanganmu. Benarkan kamu belum menikah? Betapa baiknya aku, jomblo haha. Lebih baik daripada menutup dan kemudian pergi. Halo, ayah. Lalu apa biar aku memberitahumu sesuatu? Zhang Shihui dan aku tidak mendapatkan sertifikat. Dia meninggal, dia tertabrak mobil. Aku baru saja keluar dari kamar mayat. Jangan khawatir, aku akan berduka. Itu saja dah. Halo Xiaoying. Bisakah kamu membatalkan resepsi pernikahan untukku? Yo Shihui meninggal. Untung dalam kesialan. Dia meninggal sebelum mendapatkan sertifikat. Hahaha, oke. Itu saja dah. Hahaha. Benar? Toronto. Beijing. Beijing. Tolong letakkan mesin pemungutan suara ini. Kembalikan kedua orang Jepang itu. Halo. Saya akan turun dalam 5 menit.
Saya perlu bertanya sesuatu padamu. Jangan bilang orang tuamu. Jadi kalian semua. Mereka semua mendapat dispenser tiket elektronik. Karena sekarang ini, berita baik. Kenapa kamu lagi? Kenapa kamu begitu menyebalkan? Bunga lagi, apa kamu punya sesuatu yang segar? Bukan kakak, bunga itu tidak dikirimkan terakhir kali. Kali ini akan dikirimkan. Ambil bunganya, bawa pergi, dan kamu juga pergi. Apakah kamu pergi? Apakah kamu pergi? Apakah kamu pergi? Seperti lalat. Terlibat dalam masalah seperti ini. Apakah kamu masih ingin makan es loli? Apa yang terjadi? Bersiaplah untuk kamu menyesal di kantor urusan sipil hari ini. Menyesal. Apa hubungannya dengan saya? Dia punya tunangan, kamu tahu. Ah, kenapa kamu tidak menjaga jarak darinya? Kalau begitu kamu tanya dia. Dia jelas-jelas punya tunangan. Kenapa datang menggoda saya? Dia bingung, kamu tidak bisa membantu. Apakah kamu tidak mengerti bagaimana dia memandangmu? Saya bisa menanganinya. Untuk apa dia melihat saya? Oke, saya tidak peduli. Saya akan memberitahu kamu tidak boleh pergi bekerja di unit ini 2 hari ini. Kamu tidak boleh berkeliaran di depannya. Saya menasihatinya. Mungkin mengubah pikiran saya. Tunangannya masih menginginkannya. Kenapa kamu tidak menginginkannya? 7 tahun cinta. Kenapa kamu tidak bisa memberikan kesempatan untuk berubah? Pakaian tidak sebagus yang orang-orang tidak sebagus dulu. Apakah kamu mengerti? Kalian pria memperlakukan emosi seperti pakaian. Wanita saya ini juga memperlakukan perasaannya seperti pakaian. Baru 3 tahun, lama 3 tahun. Jahit dan perbaiki lagi 3 tahun kan? Biar saya kasih tahu sesuatu. Wanita seperti itu meremehkan. Mawar, bagaimanapun, kamu tidak boleh bertemu Yao Zihui lagi. Apakah kamu mengerti? Saya akan bekerja, tidak untuk bertemu dia. Kelas kamu juga tidak boleh. Apa yang kamu lakukan? Kenapa? Berdasarkan pertobatan pernikahan Yao Shihui. Kenapa? Besok ini akan menjadi berita heboh di unit. Saya juga pemimpin unit berdasarkan ukuran saya. Kenapa tidak? Live stream jam 10. Ayo. Dia adalah cinta pertama saya. Kami sudah bersama selama 7 tahun. Saya benar-benar tidak menyangka dia memperlakukan paman dan bibi saya seperti ini. Saya tidak bisa memahaminya. Saya benar-benar tidak bisa. Gadis, ayo minum air. Ucapkan terima kasih pelan-pelan. Cek live streamnya. Cek live streamnya. Zizi, kenapa kamu di sini? Zonghua katakan padaku. Apakah ada wanita di luar Shihui? Siapa wanita ITU? Kamu katakan padaku. Zizi, saya jamin dengan kepribadian saya bahwa tidak ada orang di luar dia. Benar-benar tidak. Jangan bohong padaku. Kamu adalah sahabat terbaiknya. Dan kamu adalah pemimpinnya. Tentu tahu. Saya mohon. Tolong katakan padaku. Siapa wanita itu? Tidak juga. Rose, kamu tidak mau nonton siaran langsung? Kembali ke kamarmu. Masuk ke dalam rumah. Tunggu sebentar. Rose. Namamu Rose. Kamu magang Yao Shihui kan? Aku selalu pikir mawar itu namanya bunga. Ternyata yang berteriak itu. Kamu kan? Kamu yang merayu suamiku ya? Benar? Kamu tenang dulu. Kamu kan? Kamu tenang. Ya? Gimana aku bisa tenang? Yao Shihui memanggil namanya dalam mimpi. Gimana bisa? Huang Yimei, gimana aku tahu? Aku tidak menghentikan mereka untuk menikah. Kamu ngapain? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak melakukan apa-apa. Orang datang ke rumah, menangis seperti ini. Kamu jujur sama aku? Apa yang terjadi dengan pria itu? Kamu ngapain? Kami cuma makan dan minum kopi. Orang makan dan minum kopi. Apakah kalian berdua? Bukan kencan terus apa? Dan kamu bilang tidak melakukan apa-apa? Lalu teman biasa tidak bisa makan dan minum kopi bersama?
Aku tidak tahu kamu suka minum apa. Aku klik semuanya. Oh, terima kasih. Sama-sama. Yang mana mau kamu minum? Aku bisa melakukannya. Terima kasih, Tuan. Sama-sama. Minum kopi sendirian ITU Karalayuan. Kamu masih makan sama dia. Dan itu makan malam. Cuma makan sekali. Terima kasih. Ini indah. Sangat romantis. Bagaimana kamu menemukannya? Lihat matahari terbenam ini sangat indah seperti film. Lebih indah dari film. Apakah ini sangat mirip dengan The English Patient? Matahari terbenam di gurun. Oh, aku belum pernah. Maka kamu harus melihatnya. The English Patient adalah film favoritku. Sangat indah. Apakah kamu ingin pergi ke bioskop? Apakah itu istri? Tidak. Aku belum menikah. Pacar cepat menikah. Aku tidak menguping. Oke. Halo. Bagaimana kalau makan malam dengan bicara nanti? Aku mendesakmu untuk pulang. Tidak apa-apa. Makan dengan percaya diri. Oke. Rose. Hari ini. Aku suka kamu. Guru Yo, tidak bisakah ini berhasil? Dan aku harus mentraktirmu makan hari ini. Yah, aku dengar kamu akan menikah. Selamat, kamu masih pergi ke bioskop kan? Apakah dia tidak pergi? Lalu mengapa dia bilang padaku bahwa dia tidak pergi? Bagaimana kamu tahu dia tidak pergi? Ada apa? Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu mengikuti mereka saat kencan? Kamu tidak tahu dia akan menikah. Kamu berkencan dengannya. Minum kopi dan kamu makan malam dengannya. Berani kamu bilang kamu tidak punya perasaan padanya? Tanpa dia mengajakmu keluar lagi dan lagi. Bukan kamu yang menggoda dia. Dia sudah tua. Aku yang menggoda dia. Apakah aku sakit? Oke, cepat kembali. Dia tua. Hei, dia lebih muda dari kakakmu. Kamu dengarkan aku. Mungkin bukan seperti yang kamu pikirkan. Paman dan tante kalian lihat itu. Bukan ini yang ingin aku bunuh. Cepatlah. Kamu ngapain sih? Kamu sakit ya? Paman dan tante kalian dengar itu. Aku nggak berlebihan kan? Kita semua harus dapat sertifikat. Dia pergi kencan sama dia. Pergi minum kopi. Aku cuma mau tanya. Dulu zaman kalian juga begitu. Kalau nggak gitu kamu nggak bisa bilang begitu. Seperti itu cara kamu diajarin. Anak perempuan kamu sendiri. Kalian masih jadi profesor universitas. Mereka hatinya jahat dan dididik seperti ini. Kamu kasih muka dikit, ayo. Ayo kita turun ke bawah bilang oke. Muka apa yang aku punya sama kamu? Kenapa aku harus kasih muka sama kamu? Keluarga kamu sama aja musang. Nak, aku kasih tahu ini belum selesai. Komisaris politik Huang, aku kira kamu akan membela aku. Gak nyangka kamu juga musang. Aku kan cuma membela keadilan. Kamu mau ngejar adik aku. Orang ganteng berpendidikan tinggi banyak di mana-mana. Kenapa dia bisa nonton Shihui minggu lalu? Kamu maksud kamu adik aku nggak mau lagi ya? Bukan itu maksudnya. Kamu maksudnya apa? Aku kasih tahu ya. Kamu harus selesaikan belnya. Yo Shihui, kamu ngomong apa tentang cewek aku? Kamu tunggu aku ketemu kamu. Aku belum selesai sama kamu. Kamu nggak malu ya? Semua orang ribut dan datang ke rumah. Aku sudah bilang sama kamu. Jangan bingung sama orang-orang itu. Kamu kok nggak mau dengar? Kenapa kamu selalu nggak percaya sama aku? Apapun yang kamu bilang pasti nyalahin aku ya. Hei, aku kasih tahu ya. Nggak semuanya salah anak aku. Mama, tolong tenang. Tenang dan dengarkan aku. Dari besok, aku tidak akan membiarkannya bekerja di Institut Konstruksi. Aku memecatnya. Kenapa? Apa dia menggangguku? Kalau kamu tidak memecatnya, pecat aku saja. Kedip-kedip apa? Matamu kram. Apa yang kram? Jangan bantu dia. Semua ini salahmu. Kalau dia tidak magang di tempatmu, dia tidak akan jadi begitu berani. Huang Yimei, aku tidak akan membicarakanmu kalau dulu kamu main kecil-kecilan. Ini masalah moral. Kamu menghancurkan keluarga orang lain. Orang lain menceraikanmu. Mama, itu bukan perceraian kalau belum menikah. Diam kamu. Dari sekarang apalagi pergi ke Institut Arsitektur. Kamu bahkan tidak boleh keluar dari gerbang ini. Kamu tinggal di rumah untukku. Introspeksi diri. Kamu tidak percaya apa yang aku katakan ya? Kamu percaya apa yang orang lain katakan? Oke, aku memang merayunya. Ya, aku merayunya. Aku merayunya. Kamu tidak bisa ngomong sembarangan tentang Mawar. Aku tidak ngomong sembarangan. Kamu sudah terbukti bersalah. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Oke, bukan cuma main-main dengan pria beristri.
Aku tidak cuma main-main dengannya, aku bahkan tidur dengannya. Oke. Mama, biarkan aku keluar. Bagaimana bisa kamu mengurungku? Aku tidak akan mengajarimu hari ini. Lambat laun kamu akan membuat kesalahan besar. Sekarang aku mengurungmu. Kalau kamu terus membuat masalah, kantor polisi akan mengurungmu. Hei, kamu melakukan penahanan ilegal. Kamu tahu, Mama, kamu melanggar hukum. Ayah, katakan sesuatu, ayah. Kamu benar-benar membuat ibumu marah. Aku juga tidak bisa membantumu. Berhenti saja. Aku belum ke toilet. Tolong tunggu aku. Zizi. Hei. Zizi, kenapa kamu di sini? Aku datang mencari Shihui. Dia tidak datang hari ini. Bagaimana percakapan kalian kemarin? Aku tidak datang untuknya. Aku datang untuk menemuimu. Huang Zhenhua, dia adalah saudarimu. Jadi kamu melindunginya, aku bisa mengerti. Zizi, aku akui bahwa aku bertanggung jawab atas ini. Awalnya, aku merekrutnya sebagai magang di sekolah arsitektur ini. Juga aku mengatur Lao Yo untuk memberikan bimbingan kepada Rose Point di tempat kerja. Tapi aku... Bukan itu maksud, karena aku tahu kalian berdua sudah berpacaran selama bertahun-tahun. Aku juga tahu kalian akan menikah tahun ini. Aku merasa lega menyerahkan saudariku kepadanya. Siapa yang tahu dia punya pikiran yang begitu buruk. Tidak. Aku berjanji saudariku tidak bermaksud berdebat denganmu. Karena dia sama sekali tidak memandang Yao Shen. Lalu kenapa dia tidak menolak secara tegas? Bukankah aku sudah memberitahumu semuanya kemarin? Dia menolaknya. Nama saudarimu adalah Huang Yumei kan? Ya, namanya Rose. Rose, apakah murid Akademi Seni Rupa sudah lulus? Ah ya, ada apa? Kamu bilang jika para pemimpin sekolah dan guru tahu dia adalah selingkuhan di luar, menggoda pacar orang lain. Tidak, itu tunangannya. Lalu menurutmu apa yang akan dilakukan sekolah terhadapnya? Kamu akan menghancurkan karirnya. Pernahkah kamu berpikir bahwa dia akan menghancurkan aku? Kamu tidak bertanya siapa yang menyakitiku. Oke. Yo, kalau kamu tidak bilang ini, aku pikir itu cakaran kucing. Kucing sebesar apa? Kamu bilang Yao Shihui juga tidak pantas untuknya. Itu dia. Tidak apa-apa kalau kamu mengejar. Hei, dengan kondisi alien aku juga sudah meninggalkan Lao Yo beberapa blok. Kalau bukan karena Kaisar menghentikannya, aku sudah mengaku ke Huang Yifei lebih awal. Masih mesin tua Yo itu. Biarkan dia yang memimpin. Benar, lebih baik kamu yang mengejarnya daripada Lao Yo yang mengejarnya. Setidaknya kamu masih single. Bisa dibilang Lao Yo main besar kali ini. Pernikahan tidak berhasil. Tas tidak berani datang. Aduh, benar. Hei, si rubah kecil itu. Aku melihatnya di hari pertama. Mata besar itu klik-klik. Bisa mengeluarkan listrik di tongkat pel. Hei, kamu bilang Yao Shihui punya tunangan. Aku tidak tahu jauh-jauh dari orang. Kakak Li, aku tidak setuju denganmu. Mengapa kamu harus menjaga jarak dari semua orang ketika kamu terlihat baik? Kalau aku terlihat seperti dia, aku tidak peduli apa yang orang katakan. Kamu. Kembali bekerja. Mengapa dia tidak keluar? Sinta, jangan keluar. Mawar. Ibumu sudah membuka kunci. Keluar untuk makan. Hei, terkunci. Aku tidak makan lagi. Makan beberapa kali lebih sedikit dan kamu tidak akan mati kelaparan. Jangan memanjakannya. Oke. Apa lagi yang kamu inginkan? Ayo bangun. Baiklah.
Hei Jai, Datang lebih awal. biji kopi Kolombia. Mau minum? Terima kasih. Menyeberang. Lihat wajahku. Aku ada di sana ketika ramai kemarin. Semua itu diberikan oleh istrimu. Kamu lihat pencurinya kuat. Ngomong-ngomong Lao Yao terlalu tidak asli. Bahkan kamu berani menelepon. Aku bahkan tidak memikirkan berapa usiaku. Kalian berdua pasti masih remaja kan? Oke. Kupikir kita sebaya. Kakakku sibuk. Sibuk dengan apa? Ada tamu datang. Klien sedang rapat. Mari bicara tentang kita. Jangan ganggu orang. Guru Yuan, kamu tahu kapan kamu berbohong. Matamu terus lari ke kanan. Ini masalah Yoshihui yang tidak bisa mengikuti. Mengikuti adalah masalahmu. Kamu tidak mengerti, oke. Wang Jenani. Bahkan jika aku tidak mengatur Yoshihui untuk membawa adikku. Bukankah ada orang lain? Dia juga bekerja di sini. Jika kamu tidak mengatur, jika adikmu di sebelah Yoshihui, dia tidak akan punya orang lain. Dia sudah di sampingmu selama bertahun-tahun. Apakah dia punya orang lain? Bukankah itu karena kamu? Lalu kamu bilang karena adikku cantik. Adikku cantik, dia dilahirkan. Tuhan memberikannya padamu. Dia berani datang. Dia tidak kamu terlihat baik. Ya, aku akan tunjukkan berapa lama dia. Apa yang kamu lakukan? Tidak sibuk. Hanya klien. Ini masih rapat. Apakah itu Hui Mei? Kamu tidak. Kamu benar-benar tidak bisa naik ke sana. Kamu naik. Rose, kamu sudah dipecat. Kamu pergi. Apa yang kamu lakukan? Kamu si rubah. Lihat apakah aku bisa memukulmu sampai mati. Menyebarkan rumor fitnah dan memfitnah itu ilegal. Aku bisa memukulmu. Aku pasti akan membawamu ke pengadilan. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah, ada kafe di seberang. Aku mohon jangan pergi. Mau pergi kemana? Jangan khawatir, bukankah kamu sudah memecatku? Jangan sentuh aku dan kamu. Hei, Rose. Kamu sedang menonton apa? Bekerja. Mengapa kamu masih menginginkannya? Apa aku menginginkannya kembali? Aduh, aku tidak merampokmu. Dia adalah pemimpinku. Sebagai tuanku, bahkan sebagai temanku, aku pikir semuanya baik-baik saja. Tapi aku tidak menyukainya. Dia tidak tahu bagaimana bermain. Tidak ada buku, tidak ada film. Dia bahkan berpikir, merek pakaian pria apa itu Botticelli? Lucu bukan? Apa yang salah? Ini hanya berarti dia bisa diandalkan. Seorang pria yang bisa menjalani hidup dengan baik. Apakah kamu masih menganggapnya bisa diandalkan? Dia juga memberiku gelangmu ini, tapi aku tidak menginginkannya. Ketika dia memberimu gelang, apakah kamu pikir dia tercerahkan? Kamu telah menang. Apakah kamu masih akan menghinaku sekarang? Aku tidak merampokmu. Mengapa aku harus menghinamu? Aku hanya tidak mengerti. Dia melakukan itu padamu. Apa yang kamu inginkan darinya? Kami memiliki hubungan 7 tahun. Kami sudah bersama selama 7 tahun, oke. 7 tahun. Kamu harus menelannya seumur hidupmu. Dia lewat aku memberitahumu, aku pikir itu juga aneh. Dan kamu tahu apa? Ibuku menamparku kemarin. Mengapa? Siapa yang aku sakiti? Permisi, aku hanya ingin mengatakan dia melakukan ini padamu. Apakah kamu yakin masih menginginkannya? Benarkah? Kamu terlihat baik. Bekerja dengan baik. Kamu bisa hidup untuk dirimu sendiri. Hal-hal emosional tidak sesederhana yang kamu katakan. Aku harus menghadapi lebih dari sekadar 7 tahun ini. Dan nanti... Lalu dia tiba-tiba pergi. Bagaimana dengan hidupku? Dan kedua orang tua kami, keluarga kami, kerabat dan teman-teman kami. Kita semua tahu kita akan menikah. Sekarang terlihat seperti ini. Apa yang mereka pikirkan tentangku? Apa yang mereka lakukan? Aku hampir 30 tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang baru saja kamu sebutkan. Ini bukan tentang hubungan. Emosi itu sederhana. Cinta adalah bersama. Jika tidak mencintai, pisahkan, kan? Kamu tidak akan mengerti. Mungkin seorang gadis sepertimu. Aku tidak akan pernah menderita karena perasaan dalam hidupku. Nikmati tolong. Terima kasih.
Kamu bilang orang yang makan manis saat sedih tidak akan gemuk. Bagaimana dengan orang ini? Kamu belum selesaikan? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Acting bagaimana dengan yang lain? Kamu memaksanya pergi. Aku tidak peduli muka, yang lain peduli muka. Bisakah kamu menyadari dampaknya? Aku menyadari. Aku tidak memengaruhi siapapun. My fair lady, seorang pria sangat sombong. Pria gila membenci wanita. Sa Samalang. Ini sudah berkesan sejak zaman dahulu. Aku Yao Shihui jatuh cinta pada Huang Yimei pada pandangan pertama. Apa yang kamu lihat? Aku akan menyerahkan segalanya untuknya. Tidak ada kekhawatiran. Zhang Hua, aku pikir kamu bisa mengerti. Aku tidak mengerti. Aku belum pernah melihat orang sepertimu, belah kaki dan tebas dengan adil. Guanzi sudah bersamamu selama 7 tahun, tentang pendidikan dan penampilan. Kamu pakai tongkat dan masih tidak bisa mencapainya. Ketika orang menyerah, kamu buang mereka. Kamu melakukan hal seperti itu. Kamu tidak malu, sombong. Aku tidak bangga padamu. Tapi aku ingin seluruh dunia tahu bahwa aku mencintai Huang Yimei. Jika kamu ingin menjadi Chen Shimei, jadilah dirimu sendiri. Kami tidak mungkin bisa bekerja sama denganmu. Aku akan memberitahumu. Jika kamu merusak reputasinya, aku akan membunuhmu. Kamu bisa membunuhku. Kamu membosankan, bukan? Kamu pikir aku tidak berani? Kamu bunuh aku. Tidak ada yang seperti aku di dunia ini. Berdedikasi padanya. Pria yang teguh. Kamu sangat menjijikan. Jangan membuat drama untuk dirimu sendiri, oke? Biar aku memberitahumu sesuatu. Dulu aku mengagumi keteguhanmu. Aku tahu banyak proyek yang kamu kerjakan. Tapi kamu akan menggunakan energi itu pada gadis itu. Itu memalukan. Memalukan, memalukan. Kamu bukan Huang Yimei. Kamu tidak berhak membuat keputusan untuknya. Kenapa kamu tidak mengerti? Gadis bilang tidak. Itu artinya penolakan. Kamu harus biarkan dia bicara padamu. Kamu baru saja menyerah, bukan? Bagaimana kamu tahu dia akan bilang bah? Kamu mau kemana, Yao Ziwei? Mau kemana? Hei teman, boleh tanya di mana ruang kelas sejarah? Departemen sejarah di lantai 3. Oke, terima kasih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ime.
Kenapa kamu tidak memberitahuku kamu berhenti? Kenapa aku harus memberitahumu? Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Apa kamu mau mengaku? Kalau begitu kamu harus cepat-cepat. Aku akan ke kantin sekarang. Kemarin Kak Guan pergi ke Institut Konstruksi. Dia pergi mencari kamu. Dia tidak membuat kamu malukan. Mengapa dia harus membuatku malu? Bukan karena aku merasa kasihan padanya. Rose, Aduh, jangan panggil aku begitu. Nama itu hanya boleh dipanggil oleh keluargaku. Guru Zhang, kamu menyukaiku karena aku muda dan cantik. tidak. Tidak hanya karena itu. Kamu pintar dan ceria. Percaya diri. Ada energi dalam dirimu seperti matahari. Bagaimana denganmu? Apakah ada sesuatu yang khusus yang aku sukai? Ah, tidak ada perasaanku padamu unik. Kamu dan yang lain, setiap gadis berbeda. Jika aku tidak bertemu denganmu, atau tidak merasakan getaran yang begitu kuat, aku mungkin tidak akan pernah tahu rasanya menyukai seseorang. Selama aku bisa melihatmu, aku merasa bahagia. Itu perasaanmu, bukan milikku. Kak Guan menemanimu ke kantin, menemanimu begadang di ruang belajar, menemanimu di bus, menemanimu di ruang bawah tanah. Tidakkah kamu bahagia? Aku punya perasaan pada Guan Zhizi. Tapi, itu lebih seperti keluarga. Ketika kamu mulai berkencan, kamu juga menganggapnya sebagai keluarga. Guru Yo, kamu melangkah maju. Jangan gunakan aku sebagai senjata. Bukan aku. Ada banyak jenis kebahagiaan di dunia ini. Jika kamu menginginkan segalanya, seperti beruang, mematahkan tongkat kan. Aku bukan klub selanjutmu. Kakak Guan itu masuk akal. Orangnya cantik. Kamu tidak beruntung. Rose Imei. Aku tidak bermaksud melibatkanmu dalam hubungan ini. Aku tidak tahu apa yang Guan Zhizi katakan padamu. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan membersihkannya di sana. Dia tidak akan datang padamu lagi. Kamu tidak perlu khawatir. Zhong Shihui, dengarkan aku baik-baik. Aku menolakmu bukan karena kekhawatiran. Bukan karena aku kasihan pada Guan Zhizi. Tapi karena aku tidak menyukaimu. Ayo pergi, abaikan dia. Hei, hati-hati. Oke, hati-hati, oke. Oke. Hei kamu, hello Tuan, kamu pindah ke rumah mana? Ya, lantai 3. Pelan-pelan. Benar. Hati-hati, ini tempatku. Sudah ketuk. Pelan-pelan. Lemari ini mudah ketuk pelan-pelan. Aku sudah pindahkan barang-barangku. Baru buat janji Shanghai ini. Jadi aku tidak memberitahumu. Oke. Yah, kamu yang bayar renovasinya. Berapa harganya? Aku harus mengembalikannya padamu. Yo Shihui, jangan panggil aku Zhizi lagi. Dari hari ini kita sudah selesai. Kalau kamu tidak hati-hati ke depan, kalau kamu bertemu seseorang yang memanggil namaku,
kalau kamu menghadapi kesulitan ke depan. Tidak bisa lebih sulit dari ini. Ya tidak apa-apa. Membuang 7 tahun untuk mengenal seseorang. Lebih baik daripada membuang seumur hidup. Sudah selesai. Benar. Terima kasih atas kerja kerasnya tuan-tuan. Kalau begitu aku tunggu di gerbang perumahan ya. Bagaimana yang ini? Suka atau tidak? Aku mau coba yang pedas. Aku tidak kenal dia. Apakah kita masih perlu punya kode? Apa kabar? Apakah begitu cara dua pria menyapaku? Setelah apa yang terjadi padamu, aku masih mengoceh tanpa henti. Sebenarnya aku ingin bertanya padamu. Mawar itu bagus, jika kamu bisa menjauh darinya, dia akan selalu baik-baik saja. Aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Sudah waktunya aku pergi. Kamu mau kemana pulang? Aku sudah menyelesaikan proses pengunduran diri hari ini. Rumah di Beijing juga sudah diinvestasikan ke perantara. Rumah itu dijual. Tidak lagi di Beijing. Pulang dulu untuk menemani orang tua. Mereka belum tahu tentang aku dan Sisi. Aku harus memberitahu mereka langsung. Cari pekerjaan lain di daerah sana dan menetap. Lau Yo. Jam tangan tua ini tidak perlu. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengganggu kakakmu lagi. Aku tidak akan kembali. Lau Yo. Tidak apa-apa, kamu tutup saja. Aku yang mendorong gadis itu padamu. Salahkan aku karena tidak mengenali pesonanya. Retrospeksi tentang fluktuasi emosionalmu. Salahkan aku. Kamu jika kamu benar-benar pulang. Bagaimanapun kamu bisa memberitahuku kapan saja jika ada sesuatu yang terjadi di Beijing nanti. Tidak ada yang lain. Kamu sudah banyak membantuku. Aku tidak meminta yang lain. Aku hanya ingin mengundangmu. Jadi ada apa? Lau Zeng ini tidak ada hubungannya dengan kakakku. Maaf, aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Aku hanya ingin mengundangmu. Katakan pada Huang Yimei. Aku tidak akan pernah melupakannya. Semuanya ada di sini. Apa yang ingin kamu lakukan?
Yo Shihui, apakah 30 tahun pertamamu terlalu mulus? Kamu seharusnya sudah jatuh sejak lama. Aku tidak akan menghakimimu jika kamu menyerah pada hubungan 7 tahunmu. Aku tidak akan menghentikanmu untuk menyerah pada kariermu di Institut Arsitektur. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seorang kekasih. Apakah kamu tidak akan jatuh saja? Kamu jatuh, bangkitlah. Kamu baru berusia 30 tahun. Hidup masih panjang. Jika kamu membiarkan aku bersama seseorang yang tidak aku cintai, aku lebih baik tetap lajang selamanya. Aku mungkin akan melakukannya untuk orang tuaku. Menikahi seorang wanita yang tidak aku cintai. Mempunyai 1 atau 2 anak. Tapi di dalam hatiku, aku akan selamanya mencintai Huang Yimei. Baiklah. Selamat tinggal. Halo. Hei, halo. Aku Ami dari Dragonfly Personnel. Selamat, kamu telah lulus wawancara dengan perusahaan kami. Halo? Apakah kamu di sana? Halo? Halo? Hahaha. Wawancaranya sukses, berhasil. Aku akan merasa terhormat menjadi pembayar pajak di Republik Rakyat Tiongkok. Apakah nenek itu mau mengaku kalah? Wawancara yang sukses adalah kemenangan dan masa percobaan. Kapan batas waktu pendaftaran ujian masuk pasca sarjana? Akhir Oktober. Ya, aku masih bisa melakukannya. Apa maksudmu? Kamu bilang kamu adalah asisten menir umum. Kamu sudah dikelilingi orang lain sejak kecil. Apa yang bisa kamu lakukan? Melayani orang? Kita lihat saja. Kita lihat siapa yang menang atau kalah dalam 3 bulan. Bisakah aku menambahkan? Jika aku menjadi positif saat itu, kamu bisa memberiku tas sebagai hadiah penyambutan, tidak masalah. Jika itu bukan jurusan untuk ujian masuk pasca sarjana, aku yang akan memutuskan. Tidak menerima bantahan. Kami tidak menerima kegagalan. Kesepakatan yang tidak akan gagal. Bukan 2 penjudi ini ya. Lepas. Iya, bukankah aku sudah bilang tadi? Siapa yang bilang tadi? Rasa orang-orang sangat cerdik. Kamu siapa? Cantik sekali. Halo, aku Huang Yimei yang baru. Halo ketua lama, halo. Kulihat kamu sangat senang datang ke sini. Sudah kubilang tidak apa-apa. Tidak. Oke, kalau begitu bawa aku ke sana. Iya, oke. Hei, oke. Kamu baru di sini ya? Kalau begitu Huang Yimei, ayo makan. Tolong tanya aku. Tolong jangan rampas aku. Aku tahu kamu akan datang ke warung. Sudah siap untukmu. Kamu sudah sarapan belum? Aku belum makan. Aku punya sprite. Kasih aku apel. Kamu cewek ya? Ayo kita pergi bersama. Aku minta kamu dengar. Ketua Yasu. Haha, ini dia. Ya, laporkan dulu ke Departemen Personalia. Mohon prosedur masuk dan ujian umum. Lalu temui rekan yang bertanggung jawab atas sistem nomor awal dan alamat email. Haruskah aku menyapa Bos Jiang dulu? Dia sedang dinas luar hari ini. Hari ini aku siap untuk domba masuk mulut harimau. Dan harimau tidak ada di rumah. Kamu terlihat cantik. Kecantikan adalah kelebihan. Tapi secantik kamu, bisa menjadi kelebihan. Bisa juga menjadi hambatan. Di masa depan kamu akan menghadapi banyak kesulitan. Tapi kamu harus ingat, segera makan itu. Jangan tunjukkan kelemahan, karena menunjukkan kelemahan bisa memihak. Berdiri di antrian bisa jadi sasaran orang lain. Ini ruang referensi, juga ruang penyimpanan. Dulu, semua data proyek dan backup ada di sini. Mulai hari ini kamu sudah familiarkan. Ruang rapat. Sebelum siap rapat nanti, kamu harus siapkan materi rapat dan materi multimedia. Kamu bisa nyetir.
gasnya belum banyak dipakai. Ini kursimu. Paling dekat dengan kantor Tina. Kalau dia memanggilmu, kamu harus segera meresponnya. Nanti saat perusahaan mulai kerja, hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan kantor direktur. Paket-paketnya akan kamu sortir dulu. Berikan padanya nanti. Bagaimana dengan kertas-kertas yang sudah ditandatangani di sebelah kiri, yang harus dikerjakan di sebelah kanan? Jangan sampai tertukar. Oke, kemari. Kamu biasanya minum alkohol, Tidak masalah kalau tidak minum terlalu banyak. tapi kamu harus paham tentang wine. Aku ingat jelas wine di lemari ini. Botol mana yang habis, botol itu yang akan diisi ulang. Ambil dari pantry. Oke. Wine adalah nyawa Tina. Lembur harus ditemani whisky. Kalau kemarin minum terlalu banyak, pasti paginya minum segelas white wine. Landi disebut wine jiwa. Jadi kapan? Kalau mulai minum saat jam kerja normal. Hati-hati sendiri. Dia akan mengutuk. Dia juga suka mengutuk.